Shalom. Nama Tuhan sudah berkasih. Ya, saya percaya dalam kasih Tuhan kita senantiasa dibawa oleh Allah dengan apa yang Tuhan inginkan. Baik saudara punya kasih, saat ini kita mau belajar tentang masih hal yang sama yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita tahu bahwa ketika kita diproses oleh Tuhan, seringkali kita mau berontak, seringkali kita mau melepaskan ikatan itu. Tapi Tuhan senantiasa menolong kita supaya kita tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan itulah waktu yang terbaik bagi kita. Dan kita percaya di dalam waktunya Tuhan juga kita akan menantikan akan pengubahan tubuh itu. Baik saudara yang kasih, saat itu kita membacanya di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Seringkali ayat ini kita baca dan kita tahu bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi sama, serupa, segambar dengan Dia. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu berkasih membacakan ayat yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membacakan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan. Baik. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ya, ini nasihat. Ya, berarti nasihat ini harus diperhatikan supaya kita dapat tahu sampai di mana kita ini berada. Supaya kamu, nasihatnya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi jelas, tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang kudus. Jelas ya. Jadi tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, bukan memakai tubuh yang celah, yang penuh dengan dosa, tetapi tubuh yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya. Dan yang berkenan kepada Allah. Arti kata berkenan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan maunya saya, bukan maunya saudara, tetapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana firman-Nya katakan. Hari Kamis minggu lalu kita belajar tentang rencana penebusan. Tidak tahukah saudara bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Kejadian berapa itu? Kejadian 1 ayat 26. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Harus sesuai, harus cocok, harus pas. Jadi tubuh yang akan kita persembahkan itu harus pas sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Ya, kalau keinginan manusia itu banyak, betul?
di sini yang tidak punya keinginan? Ya, banyak keinginan manusia ini. Ya, tapi apakah keinginan kita sesuai dengan keinginannya Allah? Betul nggak? Mau terang semua. Ya. Sesuai nggak? Sesuai nggak keinginan kita ini dengan keinginannya Allah? Dan apa yang kita perbuat ini sesuai tidak dengan apa yang Allah inginkan? Ya, Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa ketika dia di Taman Eden. Tetapi ada satu larangan, ya, yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka jangan memetik buah dari pohon kehidupan, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika mereka melanggar, apa yang terjadi? Maka mereka menerima hukuman. Dan akibatnya kita juga terkena imbasnya. Ya, susah payah kita hidup mencari uang. Ya, itu imbasnya. Dan kita susah untuk merawat. Dulu di Taman Eden itu tidak ada namanya kita kerja. Betul? Nah, Adam dan Hawa tidak pernah kerja di Taman Eden. Bahkan berkeringat putih tidak. Nggak ada keringat saudara keluar pada saat di Taman Eden. Tetapi karena dosa, maka keluarlah keringat, peluh keluar. Itu akibat daripada dosa. Akibat daripada dosa timbullah sakit penyakit. Betul? Nah, itu akibat daripada dosa. Tetapi sesungguhnya, ya, potensi yang ada di dalam diri manusia yang belum dikeluarkan karena kita tidak pernah menyadari. Ada satu yang Tuhan berikan kepada manusia itu, manusia Adam itu dan istrinya, yaitu potensi perubahan. Ya, ada potensi perubahan dan itu terus dikatakan benar-benar terus terjadi di dalam setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus mengalir. Ya, sampai kepada saudara dan saya pada saat ini. Kuasa pengubahan. Ya, saya juga tidak tahu kenapa harus berbicara soal ini. Kuasa perubahan itu yang tidak kita sadari, ya, karena kita perlu kenapa? Lihat di ayat berikutnya, ya, itu adalah ibadahmu yang sejati, jelas, ya, itu ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Berkali-kali Rasul Paulus mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Masih ada yang mau serupa dengan dunia ini? Hah? Masih ada yang mau? Waduh, sangat sayang sekali. Kalau kita mempelai masih mau saja serupa dengan dunia ini, ikut-ikutan dengan dunia ini, apalagi kita terkecoh, ya, dengan dunia ini. Wah, bahaya sekali Bapak Ibu. Apalagi kita kena tipu. Sudah tahu kita berada di dalam pesan yang bagus, yang hebat, tapi kita masih kena tipu. Ya, ada beberapa orang yang terkena tipu daripada dunia ini. Ya, ditawarkan pekerjaan, ya, mesti bayar dulu, baru dia dapat kerja. Kamu bayar dulu, dijanjikan begini. Nanti datang mobil Innova 5, nanti ada kantornya begini. Tapi harus bayar dulu dengan duit 3,5 juta. Masih terpedayakah kita dengan hal-hal yang demikian? Hah? Kita nggak pernah bersyukur berarti. Berarti pesan selama ini tuh kemana? Kita baca pesan, kita
berkali-kali. Minggu-minggu kemarin saya sudah khotbah, ya, supaya iblis itu menyerang apa? Pikiran kita, menyerang roh kita. Setelah dia menang di dalam roh, baru dia serang tubuh saudara. Ya, kita berangan-angan, wah nanti ya saya dapat kerjaan, gajinya sekian, luar biasa. Ya, masihkah ada sekarang yang namanya calon-calon mempelai Kristus memikirkan hal-hal dari dunia ini? Memang kita butuh duit, betul nggak? Saya butuh duit nggak? Butuh uang nggak? Saya juga butuh uang. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita harus tahu bagaimana mempergunakan itu semua. Saya butuh uang. Ya. Kalau ada orang yang bilang tidak butuh uang, itu namanya tidak pada kodratnya. Ya kan? Kalau orang yang tidak bekerja juga tidak sesuai dengan firman. Jelas firman Allah berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Ya. Tetapi ketika kita bekerja, jangan terus kita mau diperbudak dengan pekerjaan kita. Amin. Ada di sini diperbudak oleh pekerjaan kita sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk membaca firman. Ada di sini yang diperbudak oleh pekerjaan kita sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Saya katakan, saudara, orang yang paling menderita dalam dunia bukan uang segala-galanya. Ya. Bagi kita yang tahu kebenaran, bagi kita yang tahu pesan di akhir zaman ini, bukan uang segala-galanya, tetapi siapa? Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Iya. Saya tadi mau khotbah lain, tiba-tiba kau yang keluar ini. Ya, dari tadi saya berkumpul, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Ya, kata Tuhan, mengalir saja. Ya. Ya. Saudara yang kasih, kita lihat. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tahukah kita dapat membedakan mana kehendak Allah? Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Supaya kita dapat membedakan apakah kehendak Allah itu apa yang baik dan yang sempurna. Nah, kita lihat pada waktu penciptaan Allah sudah memberikan kepada setiap benihnya. Perhatikan, pada waktu penciptaan Allah sudah memberikan kepada setiap benihnya kuasa pengubahan. Jadi kalau saudara benih Allah, di dalam diri saudara itu ada kuasa pengubahan. Supaya apa? Supaya saudara itu berubah. Ya, bukan kuasa penciptaan, tapi pengubahan. Ya, supaya kita berubah. Berubah oleh apa? Pikiran kita ini yang harus berubah. Bukan konsep manusia lagi, tetapi konsep daripada Allah. Saya tanya pada saudara, apa sih konsepnya Allah? Hah? Ada bisa jawab? Konsepnya Allah, saudara tahu apa? Hah? Nggak tahu konsepnya Allah? Mau tahu? Ini konsepnya Allah. Ini konsepnya Allah. Ini pikirannya Allah. Jadi kalau saudara, pikiran saudara mau sesuai dengan konsepnya Allah, mau sesuai dengan kehendaknya Allah, ini yang harus saudara baca dan lakukan. Tidak lain dan tidak bukan. Baca dan lakukan
mempertimbangkan apapun juga. Seringkali ya kita tahu firman ya, tetapi kita tidak pernah mau melakukannya. Betul? Betul nggak? Halo? Seringkali, sehingga apa? Kehidupan kita di dunia ini menonton. Tidak ada yang membuat kita bergairah. Dunia ini tidak membuat orang untuk bergairah. Dunia ini tidak memberikan saudara semangat, tetapi yang membuat kita bergairah, hidup kita bergairah, mata kita berseri-seri, itu adalah firman Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Ya. Nah, kita lihat. Ya. Yaitu kuasa pengubahan untuk menghasilkan dirinya di dalam setiap potensi yang dia miliki sekarang, untuk menghasilkan dirinya, tetapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi saudara punya potensi dengan kuasa pengubahan tubuh itu untuk menghasilkan diri kita sendiri sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Ya. Saya tanya kepada saudara, sampai di sini kita koreksi terbuka di hadapan Tuhan. Sebelum bertobat tahun berapa? Ya, yang saudara sudah mengajar, tetapi masih diajar. Kita koreksilah pribadi lepas kita. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Cenderung mungkin dalam hati kita. Saya terus terang, pada waktu pertama kali saya masih bertumbuh, saya ada seorang hamba Tuhan. Pada waktu seharusnya saudara ini sudah jadi seorang pengajar, tetapi masih juga diajar. Ya. Apa yang menyebabkan hal demikian? Ya. Saya pernah beri kepada saudara sekalian untuk berkhotbah masing-masing di mimbar ini. Ya. Tapi saya melihat ya, apa yang saudara khotbahkan masih memakai pikiran saudara. Masih cenderung apa yang saudara rencanakan begini. Dan kita tahu bahwa kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Dan kalaupun saudara berdiri di sini, jangan saudara berdiri di sini itu enak. Bayangkan, siapa yang pernah coba berdiri di sini? Enak? Enggak. Saya pun bertanggung jawab dengan apa yang saya khotbahkan. Iya, berkhotbah gampang, cuap-cuap gampang. Tetapi ketika kita menghidupi khotbah kita, itulah tantangan yang paling berat bagi seorang pengkhotbah. Karena kalau dia tidak menghidupi khotbahnya, berarti sama juga dia seorang yang tidak benar. Saudara, kira setelah pulang ini saya bisa enak dengan kabur? Anda. Setiap saat saya berjaga-jaga, Bapak Ibu. Saya sampaikan khotbah di sini, nggak tahu besok atau lusa iblis mengincar saya dan coba untuk menjatuhkan saya di dalam setiap kesempatan. Ya, tapi jangan takut Bapak Ibu. Ya, kalau kita dipakai oleh Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Iya. Dan bukan kuat dan gagah kita untuk boleh menang di dalam perjuangan ini. Sudah saya katakan 2 minggu yang lalu, kita berperang bukan melawan darah dan daging. Musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi apa? Penguasa-penguasa yang di udara, roh-roh jahat yang di udara. Nah, mari saudara kasih. Tidak tahukah di dalam diri kita ada potensi kuasa pengubahan? Kalau saudara sakit, apa yang saudara cari?
Sering saya katakan itu kan? Tidakkah pernah kita memakai kuasa itu? Katakan penyakit kau tidak berhak atas diri saya lagi karena itu keluar dalam nama Yesus. Sanggup bisa melakukan hal itu? Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara tidak pernah benar-benar stand di dalam pesan, di dalam firman, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kuasa perubahan itu. Ya. Tidak tahukah hal ini akan terjadi lagi di akhir zaman ini? Ya. Cenderung setelah mungkin kita sakit, kita menjadi orang yang loyo. Jangan. Karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nggak ada di dalam diri mempelai itu sebenarnya sakit penyakit. Ya. Tidak ada pada sakit penyakit itu. Karena kita tidak bertumbuh, maka itu menyerang akhirnya apa? Tubuh ini. Coba kalau saudara semua bertumbuh, sakit penyakit itu jauh. Ya, kita nggak bertemu, kita bertumbuh sekarang. Ya, saya kasih saudara, ya. Sekarang saudara bertumbuh dengan saudara tidak bertumbuh. Dulu waktu saya tidak bertumbuh, saya pernah juga mengalami hal yang demikian. Kegoncangan itu pernah terjadi. Karena semua itu proses. Tetapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan saya mau pakai kuasa-Mu, Tuhan saya mau bertumbuh sebagaimana yang Kau kehendaki, maka tidak ada satupun kuasa penyakit yang sanggup untuk masuk. Karena apa? Roh kita itu kuat. Kenapa terjadi sakit penyakit? Karena roh kita lemah. Minggu lalu kan jelas terangkan. Karena roh kita itu lemah. Yang sakit sekarang, saudara datang sama Tuhan, saudara minta ampun dengan Tuhan. Setelah itu jangan saudara lagi perbuat dengan apa yang telah saudara lakukan. Bertumbuh. Nggak ada satu penyakit pun nggak ada yang akan nembus saudara. Tapi seringkali dunia ini menggoda. Ya. Kenapa saudara sering tertipu? Karena roh kita tidak kuat, sehingga dia menyerang roh kita. Dan apa yang kita lakukan? Enak kita jatuh. Ya. Sebenarnya di dalam diri mempelai itu tidak ada penyakit. Cuma cenderung kita pakai ini. Ya, baik. Nanti kita akan melihat hal itu. Dan kita adalah gambaran dan rupanya Allah. Tetapi akibat dari dosa, maka sebagian dari ciptaannya sudah begitu rusak bentuknya, sehingga anak-anak Allah dapat berjalan menentang firman menurut jalannya yang sudah Dia berikan kepada kita, yang sudah disediakan bagi kita untuk berjalan di dalamnya. Seringkali kita menentang firman tersebut. Ya. Sehingga apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Dia menderita akibat dia menentang firman tersebut. Dan akhirnya setelah dia itu, terus dia mencari jalan keluarnya sendiri. Ketika Tuhan mencari Adam, di mana engkau? Dia sudah menutupi dirinya itu dengan cawat dari daun. Ya, itu akibat dari dosa. Dan Allah mau mengembalikan lagi hal ini. Tetapi maukah kita, kalau Allah mau mengembalikan saudara kepada bentuknya Allah yang semula? Pertanyaan saya kepada saudara. Iya. Masih ada kesempatankah kita untuk memulai hal ini? Saya katakan masih. Tetapi tergantung daripada saudara sekalian. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan Samuel. Samuel kecil, ketika pada waktu dia tidur, Tuhan memanggil Samuel. Samuel. Lalu Samuel
bangun. Dia lari kepada Imam Eli. Bapak, tadi kau manggil saya? Enggak. Terus Samuel tidur lagi, betul? Dikatakan lagi, Samuel. Bangun lagi Samuel. Ya. Dikatakan lagi, Bapak, tadi kamu manggil aku lagi? Enggak. Terus yang ketiga kali, Tuhan memanggil lagi, Samuel. Ya. Dia berlari lagi. Terus kalau nanti Tuhan memanggil kamu lagi, katakanlah apa? Ya Tuhan, ini aku. Ya. Seringkali Tuhan memanggil kita, tapi kita tidak pernah mendengar suaranya. Sering gak saudara-saudaranya Tuhan memanggil saudara? Sering. Dan Tuhan memanggil saudara lewat banyak cara. Supaya saudara mau datang kembali dan menempati posisi saudara yang seutuhnya di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan itu. Dan Tuhan memanggil kita dengan banyak peristiwa dan banyak cara. Saudara tidak sadari hal itu. Supaya apa? Supaya saudara semakin dekat kepada Tuhan. Melalui apa? Biasanya kalau sudah orang yang sudah cenderung pada dunia, Tuhan manggilnya lewat apa? Lewat sakit penyakit. Betul nggak? Iya. Lewat sakit penyakit. Itu sebenarnya sudah ini tuh. Sudah apa namanya? Sudah tanda daripada alat, tapi kita cenderung tidak mau apa namanya? Baby aja. Ya. Sakit dulu yang ringan-ringan. Betul? Sakit dulu yang ringan-ringan dikasih Tuhan. Yang nggak parah-parah, ya demam tinggi panas. Ya. Nggak mau dengar lagi saudara dikasih penyakit yang agak sedikit parah. Yang tadinya seminggu sembuh, sekarang sebulan baru sembuh. Nggak mau juga dia sadar dikasih apa? Benjolan di sini nanti saudara. Kalau sudah benjolan di sini besar, bisa nggak itu penyakit itu dibuat oleh Allah? Bisa. Baru saudara, mehek sama Tuhan. Itu sebenarnya sudah tanda dengarkan itu sudah suara daripada Allah melalui hal itu. Tuhan beri, Tuhan izinkan hal itu terjadi, penyakit itu terjadi supaya kita mau datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nggak lain dan tidak bukan. Apapun itu bentuknya, supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Dan itu bukan nggak pernah saya alami, itu pernah saya alami, Bapak Ibu. Supaya saya kembali lagi kepada Tuhan. Setahun saya tidak ibadah. Tuhan kasih penyakit yang begitu rupa. Akhirnya saya kembali lagi kepada Tuhan. Ya, masih kasihan Tuhan sama saya. Coba kalau saya dikasih kanker, ya, kanker misalnya dikasih leukemia, ayo, sampai nggak termeh-meh sekarang saudara. Leukemia, kemarin kami sama Pak Utayan lihat orang yang sakit, doa untuk orang yang sakit leukemia. Seorang ibu sakit leukemia dan dia apa? Sedang hamil berapa bulan Pak? 8 bulan. Sudah bisa bayangkan? Keluar darah terus dari mulutnya. Kalau sudah sedemikian fatalnya, apakah sudah baru mau datang pada Tuhan? Tidak, saudara. Hidup saudara harus dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau cepat mati di sini? Ada mau cepat mati di sini? Iya.
hidup saya itu tidak berkenan di hadapan. Ya. Tapi saya nggak takut mati kalau saya benar-benar hidup sesuai dengan firman. Nah, waktu kami datang saya lihat, aduh Tuhan, berikanlah belas kasihan kepada orang ini. Aku tak mengenal dia Tuhan. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, kalau sudah begini, baru kita merasa. Terus terang, daripada saudara pergi jalan-jalan kemana, ke luar negeri, ke luar kota, coba saudara kali-kali jalan-jalan ke Cipto, rumah sakit Cipto. Saudara lihat tuh orang-orang yang punya penyakit gimana. Ya, dengan hal demikian baru saja melihat sadar, hidup ini sebenarnya tidak ada artinya apa-apa kalau bukan Tuhan yang memegang hidup kita. Duit sebanyak apapun yang saudara miliki, kekayaan sebanyak apapun yang saudara miliki, semuanya akan sirna dengan Tuhan kasih penyakit leukemia, kanker darah. Coba. Ya. Tuhan tegur saya dengan penyakit apa? Gula darah. Karena saya paling suka itu tidak mengontrol makan minum. Tuhan tegur saya dan saya tahu inilah suara Tuhan buat saya. Saya lakukan. Dengan cara apa? Saya menjaga tubuh saya. Kan di Jakarta ini katanya yang dari sana Medan, wah kalau jemaat Jakarta ini subur-subur. Iya benar subur-subur. Iya. Iya. Subur-subur jemaat di Jakarta. Saking suburnya jadi lupa semuanya. Tidak mengontrol. Iya. Nah, kita melihat ini. Jangan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Samuel. Samuel tahu bahwa itu surat Tuhan, dan dia bilang, ya Tuhan, ini ya aku. Ya. Akhirnya Samuel datang kepada Tuhan. Nah, di akhir zaman ini Tuhan juga sudah bersuara. Ya, dalam bukunya Suara dari Tanda. Ini saya akan bagikan buku saudara satu-satu. Ada 5 buku yang sudah jadi, saya akan bagikan kepada saudara. Nah, lihat. Sekali lagi, kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda. Ini lihat. Kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda. Apakah Anda tahu itu? Kedatangan seorang nabi bagi suatu zaman adalah sebuah tanda. Jadi kalau Tuhan mengutus nabinya di zaman ini, itu adalah satu tanda bagi kita yang dapat melihatnya. Lihat. Dan saudara bukannya mengacukan, tapi saudara harus mendengarkan suara daripada nabi itu, sama seperti Samuel. Dan saudara mencuekkan. Ya. Sampai mulut saya berbusa di tempat ini kalau saudara juga tidak pernah mau sadar. Ya. Firman itu tidak ada gunanya bagi saudara. Tapi walaupun demikian, saya akan tetap menyatakan apa yang Allah inginkan kepada saudara. Sama halnya Nabi Nuh. Berapa tahun dia berkhotbah? 120 tahun. Capekkah dia? Bosankah dia berkhotbah? Tidak. Khotbahnya itu sama. Tentang hujan mau turun. Tiap saat berkhotbah. 120 tahun berapa kali berkhotbah? Kalau jemaatnya itu besar, bisa mungkin 5 kali ibadah di khotbah. Khotbahnya hal yang sama. Sampai orang-orang pada
bosan. Khotbahnya, Tuhan mau datang. Ya, air bah mau turun. Khotbah lagi sama, 1, 2, 3 sama khotbahnya Bapak Ibu. Saya tidak bosan-bosan untuk memperingatkan kita semua tempat ini. Ya, mau saudara ngomong, wah Pak Martinus itu sukanya marah-marah terus dan semimbar, terserah saudara. Ya, karena saya tahu itulah dorongan dari Roh yang akan saya sampaikan kepada saudara. Dan kalau ini tidak saya sampaikan kepada saudara, maaf, saya akan kena hajar dengan Tuhan. Ya, mungkin bagi saudara itu sakit. Tetapi hal ini harus mengoreksi bagi kita semua. Dan ini pun juga mengoreksi ke dalam buat saya. Ya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Mau jadi pemenang? Kalau mau jadi pemenang, ada syaratnya. Ya, suruh mau menjadi pemenang, amin. Semua amin jadi pemenang. Dan kita harus tahu bahwa Nabi adalah tanda daripada Allah. Semalam sudah kita baca. Ya, di dalam 7 Matrai ada juga. Semalam kita baca. Ya, Matrai volume kedua. Ya, volume kedua, Matrai yang ke-6. Kita melihat dari itu. Seorang berkata kepada saya, saudara Brendan, seharusnya Anda pergi ke Israel sekarang. Jadi orang ini minta supaya dia pergi ke Israel. Mereka akan melihatnya. Jadi supaya benar-benar pergi ke Israel, supaya orang-orang Israel itu melihatnya bahwa dialah nabi daripada Tuhan. Nah, Anda tidak dapat melakukannya. Saya sudah berdiri di sana dan saya berpikir orang-orang Yahudi itu berkata, seandainya saya, ya jika ini Yesus merupakan Mesias, dikatakan, biarlah aku melihat dia melakukan tanda nabi. Ya, kami mau percaya kepada nabi-nabi kami, karena itulah yang mereka anggap benar. Jadi orang Israel saja masih percaya kepada nabi-nabinya, dan dia hanya mau percaya kepada nabi dari kalangannya sendiri yang berasal dari orang-orang Yahudi. Ada ya? Biarlah aku melihat dia melakukan tanda nabi. Jadi kalau ada nabi yang diutus oleh Tuhan, dia harus disertai dengan tanda. Tanda yang daripada Allah. Sebagaimana Allah mengutus Musa dengan berapa tanda? Berapa tanda? 2 tanda. Yang pertama apa? Tongkat, lempar jadi ular. Yang satu lagi, masukkan tangan ke dalam jadi ustad, dimasukkan lagi sembuh. 2 tanda, ada tanda. Dan orang-orang Israel masih menunggu nabinya, dan dia tidak percaya. Yesus saja dia tidak percaya. Yesus ini bukan Mesias, dia hanya nabi. Harus sesuai dengan Yesus. Dapat waktu Biblia katakan sebagai nabi. Tapi bagi kita, Yesus bukanlah sekedar nabi. Dia adalah Tuhan. Nah, harus ada tanda, dan tanda itu harus serupa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau enggak, nah orang ini minta, benar-benar kau adalah ke sana. Ya, tapi Allah apa? Stop. Jangan kau masuk kemana? Ke Israel. Ada di sini juga. Ada nggak sih? Sedikit kita akan membahas itu. Ya. Karena ada hubungannya. Bawa yang tadi. Oh ya. Ya. Betapa mudahnya saya pikir, ya. Jadi dia berpikir, saya pikir
mudah sekali saya datang ke sana, betul nggak? Ya, sekarang saya pergi. Ketika saya sudah berada di sana, dekat sekelilingnya, benar, saya sudah berada di Kairo dan saya sudah memegang tiket di tangan saya untuk Israel dan katakan saya akan pergi melihat apakah mereka menanyakan hal itu jika mereka tidak melihat tanda seorang nabi. Ya, tanda seorang nabi. Kita akan melihat apakah mereka akan menerima Kristus. Jadi kita lihat, dia sudah mau pergi, tetapi di dalam satu khotbah yang lain Tuhan, jangan kamu pergi. Mungkin pernah baca hal itu, ada pernah baca? Kalau saya pernah baca hal ini, Tuhan stop untuk melangkah masuk ke Israel. Ya, mereka tidak butuh nabi dari bangsa kafir, dia hanya butuh nabi dari kalangannya sendiri, ya, dari negerinya sendiri, ya, Madain Israel, bukan Madain Gentile, Madain Israel, ya, buatan daripada Israel. Nah, kita melihat kenapa, ya? Kenapa masih begini dan kenapa sih banyak gereja-gereja sekarang nggak percaya dengan nabi ini? Sama kejadian, ya. Gereja-gereja sekarang tidak percaya. Mereka hanya percaya dengan apa yang sudah lewat. Ya. Tetapi apakah dalam kita demikian? Apakah kita juga percaya dengan apa yang sudah lewat? Tidak. Coba lagi yang semalam. Halaman 1505. Halaman 508. Ya. Itu sama seperti seseorang, perhatikan, seperti yang saya beritahukan sebelumnya. Manusia selalu memberikan pujian kepada Allah atas apa yang telah diperbuatnya. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Jadi apa yang sudah lewat itu yang kita percayai. Sama halnya dengan bangsa Israel. Apa yang sudah lewat itu yang, tetapi yang sedang terus menantikan apa yang akan diperbuat, menantikan apa yang akan dia perbuat, namun tidak mempedulikan apa yang sedang dia lakukan pada saat ini juga. Tepat sekali, manusia masih tetap sama. Jadi kita cenderung supaya Allah menginginkan kita untuk apa yang dia akan buat. Tetapi segala kejadian di dalam kehidupan kita yang sedang terjadi tidak pernah kita menghiraukannya. Sama. Cenderung ini manusia punya kebiasaan yang demikian. Dia mau supaya Allah melakukan sesuatu kepadanya. Dia mau supaya dia memberikan sesuatu kepada saya. Tetapi ketika yang sedang ini kita tidak memperhatikan dengan apa yang sedang terjadi. Ini tentang kehidupan. Sama halnya dengan mereka semua dunia ini. Mereka tidak memperhatikan apa yang sedang Allah kerjakan di zaman kita ini, di zaman akhir ini. Seorang nabi sudah diberikan, tetapi mereka cenderung ketika dia datang, mereka menolak. Dan mereka menolak saat ini. Ya. Kasihan. Nah, bagaimana saudara dengan saya? Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Pernahkah kita perhatikan? Kenapa penyakit itu datang kepada saya? Ya. Apakah itu teguran Tuhan buat saya? Ya, kalau itu teguran Tuhan buat saya, minta ampun dengan Tuhan. Amin. Gampang kan? Ya. Tuhan itu minta ampun. Asal sudah minta ampun, Tuhan sembuhkan penyakit saudara. Jangan dilakukan lagi, diulang lagi yang kemarin. Jangan pakai. Tambah bahaya nanti loh. Ya. Saya katakan kepada saudara. Tambah bahaya nanti. Tuhan telah tegur saya melalui penyakit. Ya, gula. Nah,
Harusnya saya berbuat sesuatu. Ada teguran itu. Saya harus menjaga setiap apa yang saya lakukan. Saya harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tahu penyakit ini bukan berasal daripada. Saya tahu penyakit ini akibat kesalahan saya. Dan akhirnya Tuhan kasih. Kenapa hal ini bisa terjadi? Rupanya dia masuk dari pikiran, dari roh. Ketika kita tidak konsentrasi, maka roh ini ya nggak apa-apa. Kan segala sesuatu didoakan dalam nama Tuhan, maka semuanya itu apa? Sehat. Tiap hari saudara ditekokin sama anjing, sama babi tiap hari, bukan tambah sehat, mati saudara nanti. Betul, dalam nama Tuhan kita berdoa, tetapi ketika kita tahu itu jangan disentuh, ya janganlah. Ya, nah sebelum kita tidak memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, itulah satu teguran buat kita, itulah satu teguran buat saya. Akhirnya sekarang ketika roh saya kuat, roh saya bertumbuh, ada penyakit? Enggak ada. Mau hujan, panas, badai, naik motor kemana-kemana, enggak akan pernah sakit. Ada yang baru kena hujan sudah pilek, ya kan? Takut sama hujan. Berani sama setan, tetapi takut sama hujan. Betul nggak? Iya. Sama setan tak berani, sama hujan takut. Jangan boleh. Nah, lihat. Inilah yang terjadi. Manusia masih tetap sama. Karena inilah cenderung sifat daripada manusia. Dia tidak mempedulikan apa yang sedang Allah atau dia lakukan pada saat ini juga. Ini satu koreksi buat saya juga ya. Ya. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Nah, ya, apa yang Allah sedang lakukan. Nah, tadi saya kembali lagi kepada suara dari tanda. Nah, maksud saya bukanlah ya kedatangan seorang nabi bagi suatu zaman adalah sebuah tanda. Nah, maksud saya bukanlah seorang dokter ilmu ketuhanan. Maksud saya bukan seorang gembala yang setia, seorang yang baik. Mereka itu bagus. Mereka itu pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi seorang nabi adalah sebuah tanda. Alkitab berkata demikian di sini. Dan tanda dari apakah itu? Itulah tanda bahwa firman-Nya akan segera dipenuhi oleh suara dari tanda nabi itu. Itulah tanda. Jadi kalau Tuhan mengirim seorang nabi, itulah tanda berarti Tuhan akan menggenapkan firman-Nya bagi zaman kita. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Kita punya seorang nabi Tuhan. Nah, tetapi seorang nabi, perhatikan, kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda peringatan. Perhatikan, kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda peringatan dari penghakiman yang sudah dekat. Apakah Anda tahu itu? Penghakiman sudah siap untuk memukul apabila ada seorang nabi di bumi. Jadi tidak lama lagi akan ada penghakiman. Sudah siap hal itu? Hah? Tetapi ketika penghakiman itu dinyatakan, di manakah saudara? Hah? Di mana saudara? Hah? Kita tidak ada di bumi. Kita akan diangkat. Karena penghakiman diberikan bagi mereka yang tidak pernah mau mendengarkan firman-Nya.
masih ada khotbah-khotbah yang lain. Sama halnya dengan Samuel. Ketika Tuhan berkata kepada Samuel, 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 dan dia tidak mau pernah mendengarkannya, maka akan terjadi satu hal dengan Samuel. Tetapi Samuel menangkap suara Tuhan itu. Demikian juga saudara. Ketika seorang nabi diutus oleh tanda dari Tuhan, maka saudara harus menangkap, mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan lewat nabi tersebut. Nah, kalau kita cenderung mau mendengarkan apa yang dikatakan nabi, maka adakah penyakit dalam hidup kita? Halo? Tidak ada. Barang siapa yang menerima nabi, dia akan menerima upah nabi. Apa upah nabi itu? Sahabatnya Allah. Kita menjadi sahabatnya Allah. Kalau seorang sahabat, bagaimana kita kalau meminta sesuatu? Tinggal minta. Tuhan, aku butuh berkat pada hari ini Tuhan. Tuhan kasih kan? Kasih. Tuhan, aku sedang sakit Tuhan. Aku butuh kuasa daripada-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan berikan. Amin. Amin. Tuhan, kita tidak pernah tahu kita ini siapa di hadapan Tuhan. Karena apa? Cenderung hari ke hari kita diliputi oleh suasana dunia ini. Cenderung kita juga akan terbawa kalau roh kita tidak bertumbuh. Itu kuncinya. Kenapa terjadi perpecahan? Karena semua tidak bertumbuh. Ya, kita banyak keluarga-keluarga orang Kristen pecah semua, tercerai-berai, cerai. Demikian. Kenapa? Karena dua-duanya tidak bertumbuh dan cenderung mereka mau menginginkan kehendak sendiri. Yang suami begini, yang istri begini. Coba kalau kita sama-sama bersatu, suami istri berdoa bersama-sama, baca firman bersama-sama. Wow, iblis bisa ini kan? Gak akan. Ya, puji Tuhan sudah ada yang mulai doa di rumah. Saya mengucap syukur. Ya, coba cenderung kalau kita sebagai keluarga, kita bisa terbuka dengan istri kita, anak-anak kita. Wow, sedap sekali. Amin. Iblis juga takut mau dekatin. Hati-hati loh. Apalagi punya anak gadis yang mulai bertumbuh. Hati-hati. Kalau dia tidak pernah dididik oleh ajaran firman Allah, maka cenderung dia akan ikuti akan arus dunia. Ya. Tapi kita harus tahu bagaimana cara mengajar anak-anak kita. Ya. Makanya Tuhan itu luar biasa sekali. Amin. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa ya? Gak tahu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tadinya saya cenderung gak berani untuk membukakan hari ini. Sekarang saya tahu rahasia. Gak punya anak, tapi Tuhan kasih. Luar biasa. Luar biasa. Punya anak tanpa melahirkan istri saya. Luar biasa ya. Jangan kau kira itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Amin. Berkat yang paling luar biasa itu yang saya. Akhirnya saya bisa tahu gimana mendidik anak-anak saya. Ponakan di rumah gimana caranya begini. Cenderung mereka harus disiplin begini. Pekerjaan mereka harus mereka lakukan begini. Nanti bapak marah, biarkan marah. Karena memang ada perlunya itu kita sebagai orang tua harus memakai rotan. Karena saya tahu. Tapi bukan kita marahin terus anak kita. Amin. Nanti dia lagi sakit hati, keluar nanti dia. Ya.
Kadang-kadang kita kasih rotan, kadang-kadang kita hibur dia. Ya, itulah. Oh, luar biasa Tuhan. Saya katakan. Tidak bisa saya bayangkan Tuhan itu sangat-sangat baik. Ya. Saudaraku yang kasih, hanya kalau kita mau sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan tidak akan pernah tidak memperhatikan saudara. Sampai kebutuhan yang kecil pun Tuhan akan perhatikan saudara. Saya katakan ini saudara. Baru sekarang kita mungkin berhasil, tapi belum tentu anak-anak kita itu nanti akan demikian. Ya, kita lihat saudara, kuncinya hanya satu: percaya kepada Tuhan Allah, maka engkau akan bukan berhasil, ya kan? Kita baca dari 2 Tawarik 20 ayat 20. Ini yang jadi pegangan hidup saya. Ya, nggak ada lain daripada bukan. 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah atasnya. Ya, cukup. Yang B, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan Allah kita, hati kita diteguhkan, hati kita dikuatkan. Satu lagi, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Yang menentukan orang berhasil atau tidak, ya, yang menentukan orang berhasil atau tidak bukan kita hebat dalam dunia ini, tetapi percaya kepada nabi-nabinya, dan dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan berhasil. Perlu kita pendidikan? Perlu pendidikan nggak? Sekolah? Perlu. Ya. Perlu kita gelar yang tinggi? Perlu. Ya. Cenderung kalau kita hanya ya punya pendidikan tinggi, gelar tinggi, dan kita tidak percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya, kita menjadi orang yang menderita dalam dunia ini. Karena takaran Tuhan hanya ini: percaya kepada nabi dan kamu akan berhasil. Jadi ukuran Tuhan adalah kita harus percaya kepada nabi. Itulah ukuran orang berhasil. Percaya kepada nabi bukan hanya dengarkan apa yang dikatakan nabi. Ya. Percaya itu asal kata dari believe. Be itu apa? Live itu apa? Be itu di, live itu apa? Hidup. Jadi percaya artinya apa? Dihidupi apa yang dikatakan oleh nabi. Sekarang pertanyaannya, sudahkah perkataan nabi itu dihidupi oleh kita semua? Ini takarannya. Bukan takaran manusia. Takaran manusia, kita punya mobil hebat, pakai dasi begini. Itu manusia. Karena manusia apa yang dapat dilihat oleh mata, di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Tanya orang-orang kalau melatih itu, tanya hatinya gimana? Cenderung mereka tidak bahagia. Ya, entah istrinya kemana, suaminya kemana, cenderung mereka tidak bahagia, walaupun mereka banyak harta, banyak gedung-gedung yang mereka buat begini-begini, cenderung. Karena ini apa takaran Tuhan? Mau percaya kepada nabi? Amin. Percaya berarti dihidupi setiap perkataan nabi. Sanggup? Amin. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan ingatkan hal ini.
supaya kita kembali lagi kepada awalnya. Bukannya saya benci kepada saudara, enggak. Saya tidak pernah benci kepada siapapun. Supaya saya mau, supaya apa? Supaya saudara itu melakukan firman-Nya. Dan kalau saudara bertumbuh, saudara bisa mengajar, saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, hati saya sudah senang. Amin. Karena kebanggaan seorang hamba Tuhan bukan dilihat dari saudara beli saya mobil, beli saya rumah, benda. Kebanggaan saya ketika saya melihat sama halnya dengan Paulus, mereka bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oh, saya senang sekali. Jadi setiap firman yang diajarkan melalui mimbar ini saudara lakukan, itu sudah cukup bagi saya. Nggak ada yang lain. Iya, saya katakan ya kepada saudara, itu sudah cukup. Saudara rajin berdoa, saudara baca firman Tuhan, saudara baca buku pesan 5 buku Kadibat. Kalau buku ini hanya cuma jadi bagus-bagus saudara, ini saya minta dong, ya dikasihlah satu sampai rumah taruh lah, goodbye. Ya, dia akan menghakimi nanti ini. Ini yang akan menghakimi saudara nanti ketika ketemu di penghakiman. Saudara minta minyak, saudara kehabisan minyak, lampu saudara mati. Ini nanti yang akan menghakimi. Bukankah lagi itu sudah dikasih minyak itu kepada Anda, tetapi Anda tidak pernah baca, tidak pernah diisi lampunya dengan minyak. Minyak itu lambang apa? Roh Kudus adalah firman. Aduh, kasihan sekali. Ya, kalau orang yang paling merana dalam dunia ini. Saya tahu cenderung kita orang sibuk, tapi dalam kesibukan saudara harus ingat Tuhan. Amin. Ya. Masih sedikit lagi saudara. Ya. Firman Tuhan datang kepada para nabi. Mereka adalah firman, dan waktu Yesus datang, ia adalah firman. Dan firman sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati senantiasa, terus-menerus. Sekarang perhatikan, kedatangan nabi memberi tanda dari penghakiman yang sudah dekat. Jadi kedatangan nabi ini adalah memberi tanda bahwa penghakiman sudah dekat. Lihat, ya. Perhatikan tanda. Apa yang dilakukan oleh tanda itu? Tanda adalah untuk menarik perhatian dan membuat orang-orang pilihan siap. Jadi tanda diberi untuk menarik perhatian supaya orang-orang pilihan. Kalau saudara orang pilihan berarti itu Anda. Ya, untuk menarik orang-orang pilihan, ya, siap dan menyingkir sebelum penghakiman menghantam. Jadi tanda ini sudah diberikan kepada saudara, dan saudara harus mendengarkan tanda daripada suara ini. Ini diberikan supaya orang-orang pilihan siap dan menyingkir. Tahu menyingkir? Menyingkir. Jadi rupanya sebelum Allah mencurahkan penghakimannya, apa yang terjadi? Ya, Tuhan telah siapkan orang-orangnya itu, orang-orang pilihan itu untuk siap dengan tanda itu, dengan suara itu, supaya ketika penghakiman itu dinyatakan, maka kita tidak ada lagi di tempat itu, karena Tuhan sudah menyingkirkan kita dari penghakiman itu.
Itulah yang dilakukan Nuh, membuat orang-orang pilihan siap, sisa dari mereka. Dan apa yang dilakukannya? Tanda dan suara dari tanda menyatakan bahwa orang yang tidak percaya bersalah dan mempersiapkan dia untuk penghakiman. Itu membuat orang-orang pilihan siap untuk menyelamatkan diri. Itulah tanda. Untuk itulah tanda diberi untuk penghakiman yang sedang datang. Bagi orang-orang percaya, mereka melihatnya. Bagi orang-orang percaya, kalau saudara orang percaya, saudara akan melihatnya. Sudah melihatnya sekarang? Tanda itu sudah lihat sekarang? Tanda dari suara itu sudah saudara dengar sekarang? Tinggal kita lakukan. Siap? Melakukan tanda dari suara itu. Lihat, kalau saudara melakukan tanda dari suara itu, pesan Nabi itu, maka penyakit yang ada dalam diri saudara saat ini itu akan sirna. Amin. Itu jalan keluarnya. Tidak ada yang lain. Percaya ke dokter? Percaya. Suruh pergi ke dokter terus saja. Silakan suruh pergi ke dokter. Nanti apa terjadi? Tubuh saudara akan diracun. Obat itu racun. Ya. Anak saya bicara dengan saya, Pak, sakit kepala, apa obatnya? Paramek katanya. Malah begitu sama saya kan, Bapak korbannya itu, iya supaya ingat mereka gitu loh. Cenderung kalau kita sakit kepala apa kita cari? Paramek lah obat. Betul? Betul. Karena itu betul itu. Kalau sakit perut apa? Bintang 7. Iya. Karena cenderung kenapa kita melakukan hal itu Bapak Ibu? Cenderung karena otak kita sudah diracuni oleh siapa? Oleh iblis, oleh apa? Oleh iklan yang dari televisi. Jadi kita tidak pernah lagi membuka firman. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena lagunya hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam gerikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ada. Pernahkah saudara itu merenungkan hal ini? Hati yang gembira adalah obat. Aduh, itu perkataan itu luar biasa. Siapa yang gak senang? Saudara lebih senang orang yang lagi gembira atau orang yang lagi marah-marah? Yang gembira. Sama dengan Tuhan. Tuhan senang hati kita senantiasa gembira. Coba kalau ada orang yang senang, ya kan, dulu saudara deketin, wah aku lagi senang. Ya, kemarin begitu juga, wah aku sedang kelihatan keluar dari ruang dokter senang ya. Ayo langsung aja, ayo kita makan di mana? Kan luar biasa. Itu kalau orang hati gembira begitu Bapak Ibu. Ya, tadinya cuma harus bayar berapa? 400, dibayarnya 4 juta kan? Anak hatinya lagi senang. Apapun yang terjadi saya akan kasih. Wah, itu Tuhan Bapak Ibu. Makanya senangkan hati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah disenangkan dengan diri kita, apa sih yang gak diminta oleh anaknya, itu pasti akan diberi. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Senangkan dulu hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkan itu. Oh, luar biasa kan? Ya, itu saudara yang kasih. Itu kuncinya. Nggak lain lebih. Firman Tuhan itu sederhana. Tuhan itu sederhana. Nggak Tuhan tuh berbelit-belit kayak Tuhan matematika.
Satu terang, saya paling goblok di keluarga saya, paling tol dalam keluarga saya. Silahkan ceritakan istri kan, rapot merah terus. Tapi bukan itu yang menjamin. Yang menjamin kita, hidup kita adalah Tuhan Yesus. Makanya cari Tuhan. Selama Dia berkenan ditemui, cari terus, ya kan? Mana? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Di mana itu ayatnya? Matius berapa? 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan itu firman semua. Kenapa kita tidak lakukan hal itu? Lah, sekarang saatnya kita melakukan firman Tuhan. Ya, jangan peduli. Istri nggak suka, lakukan aja. Ya, Tuhan nanti yang akan beracara sama istri saudara. Amin. Masih istri ngumpul-ngumpul, biarin aja. Nanti Tuhan yang akan ketok istri saudara. Ya, semua suami nggak suka, biarin aja. Nanti Tuhan akan ketok suami saudara. Ya. Sekarang bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Ya, mari kita lakukan firman itu bersama-sama. Saya pun juga masih terbatas oleh dana, masih banyak kekurangan kelemahan. Tetapi mari sajakan hari ini kita melakukan firman bersama-sama. Wah, iblis itu gemetar. Kalau apa? Mempelai Tuhan bangkit, kita ada bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit saudara, bangkit dari mana terpuruk kamu, bangkit dari setiap kelemahanmu, bangkit dari setiap sakit penyakitmu. Kita buang iblis gemetar. Hari ini kita mau serukan nama Yesus, kita mau lakukan firman Tuhan. Maka saya tahu ketika kita melakukan firman Tuhan ada kuasa dan daya, dan itu yang membuat iblis gemetar. Amin. Amin. Ya, kita akan lakukan ini. Bangkit, serukan nama Yesus.